Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Ya rekan masih bersama dengan Una tentunya di pagi hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar rekan Rau semuanya. Dan ya di formasi pukul 9 ini ya rekan Rau. Nah mungkin kalau biasa-biasanya kita dari relay, nah ini ada yang luar biasa karena sudah dimulai dari Sabtu kemarin. Kita ada Sultan konsultasi kesehatan ya. Nah kali ini sudah ada bersama Una narasumber kita di pagi hari ini ada Dr. Husna Bulkis Gasopan. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Una. Ya, selamat pagi. Oke, tapi manggil kakak boleh ya Bu? Boleh Ya? dong. Biar lebih akrab Iya, gitu biar rasanya. kita lebih santai. Oke. Iya nih Kak, gimana kabarnya di pagi hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa ya, dikasih kesehatan. Sampai akhirnya ke Rau FM disambut sama ownernya Rau FM, terus senyum Una yang sangat sumringah. Aduh. Oke, terima kasih banyak Kak. Tema kita di pagi hari ini adalah kesehatan ibu dan anak dan buku Pink Kemenkes ya Kak. Iya, betul. Oke, kira-kira kenapa nih kakak mengambil tema kita di pagi hari ini adalah kesehatan ibu dan anak dan buku Pink Kemenkes. Oke, ya selamat pagi semuanya. Untuk tema kesehatan ibu dan anak dan buku Pink Kemenkes ini kenapa saya ambil? Karena gini, ternyata buku Pink Kemenkes ini tuh sebagus itu untuk calon-calon bakal ibu, calon ibu, ibu yang sedang hamil, ibu yang sudah melahirkan sedang dalam masa nifas, dan ibu yang mempunyai anak di usia 0 sampai 6 tahun. Ternyata pengetahuan dasar-dasar itu ada di buku Pink Kemenkes ini. Kenapa kesehatan ibu dan anak? Karena kesehatan ibu dan anak ini penting. Berdasarkan arah kebijakan dan rencana aksi program kesehatan masyarakat dari tahun 2020 sampai 2024, itu ternyata salah satunya ada yang menjadi sasaran prioritas, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Nah, gimana sih caranya supaya ada sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing? Yaitu cikal bakal ibunya harus sehat, janinnya juga harus sehat, sehingga dilahirkan bayi-bayi yang sehat dan nantinya mungkin akan menjadi cikal bakal sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing gitu. Kita kan nggak tahu nih, mungkin salah satu pendengar Rau FM di sana atau mungkin Una merupakan titipan Allah untuk tempat rahimnya bayi yang mungkin calon presiden kelak. Kita nggak tahu ya kan. Oke, bisa dijelaskan yang pertama kali adalah kesehatan ibu terlebih dahulu Kak. Oke, untuk kesehatan ibu ya. Nah, untuk kesehatan ibu itu penting sekali kita tahu, mulai dari ibunya itu sebelum hamil bahkan. Untuk remaja-remaja yang di usia reproduktif itu perlu untuk mempersiapkan sumber nutrisi yang baik, berat badannya harus bisa terpantau, gizinya seimbang sehingga nanti ibunya siap untuk bisa hamil. Nah, untuk remaja yang reproduktif yang sedang mendengarkan Rau FM ini, coba deh kalian timbang berat badan kalian, disesuaikan dengan tinggi badan kalian, dilihat indeks massa tubuhnya. Apakah dia normal, overweight, atau kelebihan berat badan sampai dengan obesitas, atau justru kekurangan, underweight. Nah, kalau misalnya masuk kepada yang underweight dan bahkan kekurangan energi yang sangat kronis, itu nanti berdampak. Karena apa? Ibu-ibu yang memiliki nutrisi yang rendah ini nantinya mungkin akan bisa hamil janin yang kurang berat badannya. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu nanti akan berdampak kepada perkembangan dan pertumbuhan anaknya nanti, sampai kepada nanti ada yang namanya stunting. Stunting itu perawakan anaknya lebih pendek dari usianya, tapi IQ-nya juga jongkok gitu. Nah, kita kan nggak mau ya kayak gitu. Ya, Makanya apalagi stunting lagi booming banget ini. nah benar, stunting itu tuh akan perlu kita turunkan dari tahun 2024 sampai dari tahun 2020 sampai 2024 ini ada penurunan yang harus signifikan kita turunkan kayak gitu. Nah, apa sih Dok? Gimana caranya? Ya itu tadi. Coba deh yang mungkin remaja reproduktif ini makannya itu harus dilihat tuh, jangan cuma makan cireng, cilok, gorengan, harus bergizi gitu, harus seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya sekarang, tapi gizi seimbang, harus gizi seimbang ya. Kemudian
Kalau misalnya orang yang nutrisinya kurang, asupan nutrisinya kurang itu biasanya ada gejala, bukan gejala sih, ada kondisi di mana sel darah merahnya kurang. Nah, biasa kita sebut anemia. Nah, ibu-ibu dengan anemia ini nanti pembentukan janinnya juga bakalan jelek gitu. Nanti ada kondisi bayi yang namanya spina bifida, nanti bagian lehernya itu keluar, bagian kepalanya keluar darah gitu pas pada masa pertumbuhan gitu-gitu kan. Nah, itu perlu kita cegah. Kalau misalnya ibu yang calon bakal ibu ini ada pada kondisi anemia, bahkan yang ibu sedang hamil, kalau misalnya anemia itu perlu kita perbaiki kondisinya gitu. Biasanya sih, kecuali kondisinya itu memang sudah bawaan gitu ya, mungkin ada kelainan darah gitu, itu bukan ranah kita yang untuk itu. Yang bisa kita cegah sekarang memang dilahirkan dalam kondisi sehat, tapi karena gaya hidupnya yang tidak baik, jadinya kondisinya tidak baik gitu kan. Nah tadi itu, nanti kalau misalnya dia dalam kondisi anemia, kita perbaikin, kita lihat kenapa. Biasanya sih karena makanan kurang protein lah kayak gitu kan, kita perbaiki nanti nutrisinya kayak gitu. Dan mungkin dikasih suplemen tambah darah gitu. Nah itu untuk yang remaja, usia reproduktif, dan cikal bakal ibu yang akan hamil. Masuk lagi nih ke ibu nih udah terjadi pembuahan, udah hamil. Apa sih dok yang perlu diketahui kalau ibu sudah hamil? Nah, periksa kehamilan ibu bukan 3 kali lagi minimal, sekarang sudah 6 kali ya. Periksa kehamilan itu 6 kali minimal. Nah, 6 kali itu minimal 2 kali diperiksa oleh dokter. Boleh dokter umum dan boleh dokter obgyn, dokter kandungan. Nah, 6 kali itu apa aja sih dok? Kok banyak banget gitu? Ada pertanyaan kayak gitu. Nah, itu 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, 3 kali di trimester 3. Dok, trimester itu apa? Nggak ngerti dok. Nah, trimester itu 3 bulan pertama. Tapi kalau kita hitungnya satu trimester itu, trimester 1 itu dari usia kehamilan 0 sampai 12 minggu. Nah, kalau misalnya trimester 2 itu kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu. Trimester 3 kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. Itu pembagian trimesternya ya. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil minimal 6 kali periksa ke dokter ya. Nah, itu tadi 2 kali di trimester 1, 1 kali trimester 2, 3 kali di trimester 3. 2, 1, 3. Yang di semua 6 itu tadi 2 kali harus diperiksa sama dokter di trimester 1 dan 3. Kenapa dok trimester 1 dan 3 itu lebih banyak periksanya? Kalau di trimester 1 kenapa banyak periksanya? Karena di situ kita mau menilai janinnya. Tumbuh nggak ini janinnya? Ada nggak janinnya? Bahkan itu. Karena di trimester awal kan pertama tuh muncul kantung dulu, bulat. Nah, nanti seiring dengan pertambahan usia kehamilan, biasanya di usia 8 minggu kita itu udah bisa mendeteksi detak dan jantung janin. Nanti ada detak jantung janin. Biasanya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang ditemanin sama ibu-ibu yang ditemanin bapaknya lagi USG, biasanya kalau udah dengar bunyi detak jantung janin biasanya udah sumringah. Iya, Senyum biasanya. Nah, itu bisa kita lihat tuh di usia 8 minggu. Nanti kita lihat lagi, berkembang nggak ini janinnya? Ada nggak? Kepalanya bagus nggak? Gitu kan? Nanti dilihatlah dia detak jantung janinnya normal nggak, ada nggak kelainan. Itu di trimester 1 kita pastikan kondisi bayinya, janinnya dalam kondisi yang tumbuh dan baik. Nah, biasanya di trimester 2 itu cenderung kehamilan yang lumayan aman, makanya cuma 1 kali periksa. Biasanya keluhan ibu pun di trimester 2 itu sudah mulai berkurang. Kalau trimester 1 di kehamilan awal itu biasanya pernah dengar nggak Una morning sickness? pernah. Nah, Saya juga pernah. iya, itu di trimester 1 biasanya. Ibu itu sedang dalam peningkatan hormon yang lagi naik-naiknya, jadinya meningkatkan ibu buat mual muntah gitu kan. Nah, jadinya kadang-kadang ibu yang memang nggak bisa stabil itu suka muntah terus-terusan. Nah, yang kita takutkan dehidrasi gitu. Terus itu di trimester 1 tuh. Nah, kalau trimester 3 kenapa dok? Trimester 3 juga mesti 3 kali periksanya ke dokter. Untuk persiapan persalinan gitu. Persiapan persalinannya itu kita lihat kondisi ibunya siap nggak ini untuk melahirkan.
bayinya siap nggak untuk dilahirkan, cukup bulan nggak dia, kayak gitu kan. Terus berat badannya cukup nggak ya, apakah berat badannya lahirnya normal atau rendah atau kegedean gitu kan, kita harus tahu itu. Terus kondisi ibunya juga harus kita tahu. Kalau misalnya ada bayinya itu gede banget nih, 4 kilo, tapi ibunya pendeknya 150 cm, kurus lagi. Kira-kira menurut Una lahir nggak itu dari ibu yang kayak gitu? Susah. Ragu ya. Nah itu kita harus periksa ibunya siap nggak untuk melahirkan anak dengan berat badan yang kayak gitu, dengan kondisi ibunya kayak gitu. Jadi kita harus tahu anaknya itu besarnya cukup untuk dilahirkan, bisa untuk dilahirkan normal atau enggak, ibunya bisa nggak melahirkan normal atau enggak. Itu yang perlu kita cek di trimester 3 itu, kuat nggak ibunya. Nanti kita bisa pastikan apakah ibunya ini bisa lahiran normal atau enggak. Kadang kalau ibu yang kecil, perawakan pendek, itu biasanya lingkar panggulnya juga sempit. Anaknya 4 kilo, ibunya kurus, gimana lahirin normal? Dari bawah nggak akan turun-turun kan? Gitu. Jadi jatuhlah pada state yang kita harus memikirkan ini perlu SC atau enggak. Biasanya sih dokter kandungan yang memutuskan itu. Tapi kalau misalnya kita pun, kayak misalnya saya kan dokter umum di pusat pelayanan tingkat 1 biasanya. Kalau misalnya saya curiga ke situ, saya biasanya rujuk dulu gitu kan. Coba Bu, kontrol dulu, saya sarankan kontrol dulu Bu ke dokter kandungan baiknya gimana gitu. Oke, itu sampai ibu yang hamil. Ibu yang hamil ini juga harus dicek tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, tinggi fundusnya, berkembang nggak bayinya ini gitu kan. Terus ada screening imunisasi juga untuk tetanus biasanya. Nah kalau misalnya nih teman-teman di rumah dengerin, itu semua ada loh di buku pink itu. Ada penjelasan, nanti Una coba deh baca-baca buku pinknya, buat persiapan jadi ibu yang matang gitu. Coba dibaca buku pinknya tuh. Nah terus nanti perawatan sehari-hari ibu yang hamil itu juga sama, porsi makanannya, kemudian menjaga kebersihan diri, istirahat yang cukup. Biasanya ibu hamil itu butuh tidur malam sedikitnya 6-7 jam per hari ya. Terus apalagi nih saya sarankan yang di rumah ini gak cuma ibunya doang yang dengerin, tapi ayahnya juga. Kenapa Dok? Ayahnya juga harus dengerin. Karena ibu yang sedang hamil itu biasanya hormonnya kayak roller coaster biasanya ya, naik turun, mood swing biasanya ya. Nah jadi ayah-ayah di rumah harus tahu tuh kondisinya, lagi istriku lagi kayak gitu. Nah jadi ketika istrinya hamil pun suami harus ikut menemani istrinya. Kenapa? Ngebantu istrinya untuk support secara emosional dan membantu untuk stimulasi janin. Gimana tuh Dok caranya stimulasi janin? Jadi bapaknya itu sering nenangin ibunya kalau misalnya dalam keadaan yang naik turun itu. Terus bapaknya juga bantu nih stimulasi janinnya, kayak mungkin istrinya dibantu buat kayak stimulasi janinnya, diajak bicara, perutnya mungkin disentuh, dielus kayak gitu kan, kayak gitu. Terus suaminya juga jangan membiarkan istrinya sering kerja berat. Kenapa? Kalau misalnya istrinya kerja berat, apalagi di usia kehamilan muda, itu biasanya akan berdampak pada kekuatan dari janinnya itu bertahan atau enggaknya, kayak gitu. Terus bapak-bapak di rumah nih, saya sarankan stop deh rokoknya. Gak boleh tuh ibu hamil ngehirup asap rokok. Nah, jadi di stop ya rokoknya ya. Atau kalau misalnya suka bapak-bapak itu suka nggak kita kasih tahu stop rokok nggak bisa diberhentiin. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama orang yang udah nggak bisa dengerin kita tuh, ya udah deh kita kasih toleransi lah. Setidaknya jangan ngerokok di depan istri. Ngerokok di lapangan terbuka. Kalau misalnya sudah masuk kawasan rumah, cuci tangan, nggak merokok, cuci tangan, kemudian diganti bajunya. Jadi racun-racun yang ada di dalam rokok itu nggak ke bawah-bawah sampai ke rumah, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya istrinya yang sensitif, biasanya suka mual muntah biasanya kalau kena asap rokok itu, gitu. Terus ibu hamil itu juga nggak boleh ya minum obat-obatan yang bukan dari resep dokter. Karena dokter pun ngasih obat itu mikir-mikir banget itu. Karena mana sih ini obat yang bisa berpengaruh ke janin? Ada kita bilangnya teratogenik, bisa merusak janinnya gitu kan. Terus nggak boleh minum minuman yang beralkohol,
minuman yang bersoda, jamu gitu jangan dulu ya. Bukan jangan dulu, jangan. Nanti kalau dibilang jangan dulu setelah hamil nanti minuman beralkohol lagi kan. Terus nggak boleh stres berlebihan ya. Nah ini bantu nih bapak-bapak di rumah yang lagi dengerin. Oke, ya Gitu. sampai segitu aja dulu ya rekan-rekan. Oke. Nanti kita bakal lanjut kembali. Kita bakal break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Dikit lagi. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan masih bersama dengan Una dan juga narasumber kita Dr. Husna Bulkis Dasopang dalam program acara Sultan Konsultasi Kesehatan. Untuk Kak Dokter silakan dilanjut kembali. Ini berikutnya kita masuk pada kesehatan anak ya Kak. Oke. Oke. Ya, sebenarnya masih banyak yang mau saya jelasin tentang kesehatan ibu, tapi karena memang waktunya singkat banget, jadi langsung ke anak ya. Intinya kalau misalnya ibu yang sehat, biasanya akan melahirkan anak-anak yang sehat juga, mudah-mudahan ya. Nah, kalau misalnya anaknya udah lahir, apalagi sih dok yang perlu kita perhatikan? Nah, anak yang baru lahir itu harus kita lihat, dia itu ada yang kita perhatikan dari usia 0 sampai 6 jam, 6 sampai 48 jam, 3 sampai 7 hari, 8 sampai 28 hari. Ada tuh, ada contrengannya harusnya di buku pink ya. Nah ini makanya saya bilang buku pink itu penting banget. Jadi saya pun sebenarnya Una kalau misalnya nih ada pasien yang datang ke klinik gitu kan, kalau misalnya ibunya punya buku pink, itu saya bisa lihat riwayat-riwayat ibunya sebelumnya apa, kejadian-kejadian yang pernah dialami ibunya apa. Jadi saya tahu mau tata laksananya seperti apa ibunya, kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya anaknya baru lahir, kita lihat anaknya mau nggak menyusui. Ada namanya IMD, pernah dengar nggak? Inisiasi menyusui dini. Jadi nanti anaknya segera setelah lahir itu langsung ditempelin ke ibunya, langsung skin to skin. Nah nanti ditempelin ke ibunya skin to skin, nanti anaknya bakalan cari tuh, mencucu sendiri dia mencari. Dia ada namanya suckling reflex, jadi kayak dia mau mencari hisapan susunya sendiri kayak gitu. Itu udah apa ya, naluri ya kali ya bayinya kayak gitu. Nah nanti kita lihat dia ngisapnya itu, refleks hisapnya itu bagus atau enggak, lemah atau kuat. Nah itu bisa kita lihat. Biasanya 46 sampai 48 jam harusnya bayinya udah menyusu. Dan penting untuk diketahui, kalau misalnya cairan yang keluar yang pertama kali itu kan belum langsung ASI, ada cairan kuning. Kalau misalnya ibu yang baru melahirkan itu dikeluarkan tuh, dirangsang biasanya dari puting susunya, keluarnya ada kuning, cairan kuning, itu namanya kolostrum. Itu penting banget diminum sama bayinya. Bukan jenis ASI-nya, kolostrumnya itu pertama kali itu belum langsung kayak ASI yang kayak gitu keluar. Itu diminum, dikasih sama bayinya itu, harus disusuin itu karena itu penting buat imun, antibody buat anaknya nantinya gitu. Jadi jangan dibuang justru ya. Nah itu tetap disusuin buat anaknya. Dan 6 sampai 48 jam tetap harus diinisiasi menyusui juga anaknya. Harusnya biasanya udah mencucu ya anaknya ya. Kemudian kalau misalnya refleksnya menyusunya lemah, nah itu biasanya kita langsung stimulasi lagi. Jangan takut ya ibu-ibu menyusui itu, jangan takut kayak misalnya nanti asinya habis. Enggak, prinsip menyusui itu bukan seperti itu. Ketika itu kayak galon yang kalau misalnya habis keisi lagi, kalau habis keisi lagi gitu. Karena semakin anaknya itu sering nyusuin, itu semakin ada rangsangan namanya oksitosin buat ngeluarin air susunya kembali gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan kayak misalnya air susunya nggak keluar kayak gitu kan, nanti di situ kita nilainya. Kemudian nanti dikasih juga biasanya vitamin K untuk anaknya itu. Terus untuk 3-7 hari biasanya yang perlu kita perhatikan tali pusat bayinya. Ini tali pusat bayinya infeksi atau enggak kayak gitu. Kemudian untuk usia 8-28 hari nanti kita identifikasi juga tuh bayinya, kuning atau enggak nih bayinya nih. Kayak gitu. Ada enggak tanda bahaya? Kalau misalnya kuning, matanya kuning, badannya kuning, nanti kita ibunya harus bawa nih langsung ke pusat pelayanan kesehatan juga gitu. Terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk anak adalah imunisasi. Nanti ada tabelnya Una, tabel imunisasi itu. Jadi ibu harus sudah tahu nih imunisasi apa aja nih, usia sekian hari, usia sekian bulan, imunisasi apa aja. Kalau misalnya terlambat, biasanya kan karena sakit.
biasanya jadinya nggak diimunisasi kalau kondisi bayinya lagi sakit. Nah, ini mana yang harus dikejar imunisasinya? Yang kayak gitu-gitu harus tahu ya. Kemudian yang selanjutnya, tumbuh kembang. Ini yang paling penting untuk kita nilai, tumbuh kembang anak. Nah, untuk tumbuh kembang anak itu di buku pink itu udah ada namanya KMS, kartu menuju sehat. Nanti kita plotting, kita bagi, kita lihat nih nanti berat badannya sesuai usia berapa, tinggi badannya sesuai usia berapa, lingkar kepala sesuai usia berapa, indeks massa tubuhnya sesuai usia berapa. Nanti kita nilai. Makanya ibu itu kalau misalnya ada posyandu, dibawa anaknya ke posyandu biar diplotting nanti tinggi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala anaknya itu. Kalau misalnya berat badan atau tinggi badannya itu nanti ada kayak grafik kayak gitu, di bawah garis merah atau di atas garis orange itu harus dirujuk kalau misalnya dia berat. Karena kita bisa lihat kan tinggi badannya sesuai nggak ya untuk usia anak ini, stunting nggak ya, nanti bisa kita nilai dari situ. Atau bisa kejar tumbuh nggak ya, nanti kita kejar tumbuh. Jadi nanti mungkin kalau misalnya anaknya susah menyusu, mungkin ditambah sufor berdasarkan nanti rekomendasi dari dokter anaknya kayak gitu kan. Nah, itu yang paling penting untuk tumbuh kembang anak. Terus yang selanjutnya itu kan tumbuh. Kalau tumbuh kan yang kasat mata ya. Kalau kembang itu dia yang kita nilainya itu dari perilaku anaknya, dari perilaku anaknya biasanya. Kayak misalnya untuk usia bayi itu Nah, untuk usia 29 hari sampai 3 bulan itu kita lihat biasanya anaknya udah bisa nggak ya angkat kepala. Kita nilai nih, kembang nggak ya anaknya, bisa nggak ya angkat kepala, bisa nggak ya dia menggerakkan kepalanya ke kiri, noleh kiri kanan. Biasanya untuk usia 29 sampai 3 bulan, intinya 3 bulan ya, kita nilai udah harus bisa itu. Dia udah, biasanya bayi-bayi untuk usia segitu udah bisa ngoceh, ngelihat wajah mamanya kalau misalnya lagi senyum udah bisa senyum gitu. Terus bayinya suka ketawa, misalnya dikelitikin tuh ketawa gitu kan untuk usia 3 bulan. Terus kalau misalnya dia terkejut, biasanya keluar suara keras, dia kaget gitu kan, ada ininya, refleks kagetnya. Terus kalau untuk usia 3 sampai 6 bulan yang paling penting itu bayinya biasanya udah bisa berbalik, telungkup, telentang gitu kan. Kepalanya udah diangkat mandiri 90 derajat biasanya. Terus dia udah tegak. Terus biasanya dia udah bisa genggam mainannya. Walaupun genggamnya itu kayak apa ya? Nggak yang kayak kita ada namanya motorik kasar, motorik halus. Kalau kita kan kalau kecil biasanya cuma pakai jempol sama telunjuk gitu kan. Kalau dia mungkin masih dipegang aja gitu, ngasal gitu. Terus biasanya dia udah bisa ngarahin matanya itu untuk lihat lapang pandang yang lebih luas. Terus bisa bermain sendiri biasanya untuk usia sampai 6 bulan gitu. Nah, terus untuk 6 sampai 9 bulan biasanya dia udah bisa duduk. Nah, kemudian kalau misalnya dia dikasih penyangga, itu dia udah bisa diri gitu. Kalau misal terus dia untuk usia 9 bulan biasanya udah bisa babbling, kalau kita bilang. Biasanya udah mama, papa gitu. Biasanya udah diajarin itu untuk 9 bulan. Terus kalau misalnya ada yang bermain tepuk tangan atau ciluk bak, dia udah respon, bahkan dia ngikutin gitu kan. Biasanya kayak Beo biasanya tuh sampai 9 bulan itu. Terus kalau misalnya untuk usia di atasnya 9 sampai 12 bulan, biasanya dia udah bisa angkat badan ke posisi berdiri. Terus udah bisa diri 30 detik kalau misalnya ada pegangan kayak gitu. Menyebut kalau misalnya diajak bermain ciluk bak juga udah senang, bahkan ngikutin. Itu untuk sampai 1 tahun. Nah, kalau misalnya untuk 1 tahun sampai 12 bulan sampai 18 bulan, biasanya di situ kita nilai fine motorik halus. Biasanya dia udah mungut itu misalnya kacang nih, dia pungut pakai telunjuk sama jempol. Nah, itu yang kita ini. Terus biasanya udah bisa manggil mama, papa, lampu, di mana, apa gitu. Udah pintar harusnya. Nah, 18 sampai 24 bulan biasanya udah kita bantu pakai permainan, misalnya ambil kubus, masukin dalam kotak. Nah, nanti dia kalau misalnya lebih gede lagi udah bisa tuh nyusun mainannya sendiri biasanya, udah mandiri dia biasanya ya.
Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh bisa kita lihat nih di buku pink. Nanti dicontreng. Kalau misalnya dari perkembangan-perkembangan yang tadi, ibunya nilai anaknya, kok anakku usia 18 bulan belum bisa ngucapin mama papa ya? Pasti kan curiga ya ibunya ya. Kok nggak bisa ya? Kayak gitu. Jadi harus bertanya-tanya. Nanti kalau misalnya ada keterlambatan perkembangan, harus cepat-cepat nih dibawa. Kalau misalnya nggak bisa bicara kan nanti kita bisa terapi bicara. Kalau nggak bisa jalan nanti ada terapi apa buat ngerangsang supaya dia bisa jalan gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu perlu diperhatikan. Sama kayak yang sesuai usianya tadi, kita harus lihat lingkungannya juga. Kayak tadi, anak usia berapa bulan gitu kan, dia udah bisa megang pakai pegangan. Jadi kayak rumah kita pun harus kita pikirkan kalau punya anak kecil itu. Kalau misalnya dia megang pakai sanggahan, berarti jendela kita itu nggak boleh lebih kurang dari 1 meter. Karena kalau misalnya dia sampai kurang dari 1 meter, dia nanti berpegangan ke jendela terus jatuh. Kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu perlu diwaspadai ya buat anak-anak tuh sesuai dengan lingkungannya. Kemudian untuk anak usia 3 tahun ke atas, itu biasanya kita udah coba komunikasi dengan anak, bangun komunikasinya itu untuk mengajarkan kodrat laki-laki dan perempuan itu beda loh, kayak gitu. Jadi konsep ayah dan ibu udah diterapkan sama anaknya di usia di atas 3 tahun itu, gitu. Terus, nah, hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau misalnya anak sakit di rumah? Nah, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan kalau anak sakit di rumah? Pertama, kalau misalnya anaknya demam di atas 39 derajat, bahkan 38, mendekati 39, gak sembuh dengan dikasih paracetamol misalnya, gak sembuh dikasih obat, udah dibantu kompres, gak turun-turun panasnya, bawa langsung anaknya ke rumah sakit. Apalagi disertai dengan mimisan, bintik-bintik merah, BAB berdarah, bawa langsung ke rumah sakit ya. Terus selain itu kalau misalnya yang paling sering nih ya, kalau misalnya anaknya luka tapi kok lukanya nggak berhenti perdarahannya, nah itu bawa langsung anaknya biar kita periksa. Terus batuk, nah batuk nih yang sering dialami anak kecil. Kalau misalnya batuk tidak disertai sesak, coba ditata laksana dulu di rumah, kayak dibantu kayak zaman dulu. Pernah nggak mungkin orang tua ngasih di rumah, dikasih kecap manis dicampur madu dicampur asam ya, pernah. itu ternyata memang bermanfaat loh Una. Jadi itu memang ngebantu, itu tuh P3K-nya ibu di rumah gitu kalau anaknya lagi batuk, jadi dia melegakan tenggorokan anaknya. Tapi kalau misalnya batuknya tidak sembuh dalam 2 hari, bawa langsung ya ke pusat pelayanan kesehatan, apalagi disertai sesak nafas dan demam. Dan yang terakhir yang biasanya sering dialamin anak kecil itu diare. Iya. Nah, diare itu perubahan frekuensi dan konsistensi BAB-nya itu berubah dan lebih dari 3 kali. Kalau misalnya dia udah lebih dari 3 kali, misalnya mencret, BAB cair atau BAB berlendir, BAB berdarah, lebih dari 3 kali, bawa langsung ke rumah sakit ya, kayak gitu, biar kita tahu ini penyebabnya apa. Nah, yang paling penting itu untuk ibu tahu, kalau misalnya diare itu adalah anaknya itu jatuh pada tahapan dehidrasi. Nah, kalau misalnya dehidrasi, ibu di rumah harus tetap, kalau misalnya anaknya masih kuat nyusu, ASI, tetap kasih ASI anaknya, banyakin aja. Biasanya anak yang udah mulai kehausan itu dikasih ASI itu masih kuat. Selama masih bisa, kasih terus supaya tidak sampai pada dehidrasi. Kalau misalnya diarenya itu timbul demam, ada darah pada tinjanya, diarenya makin parah, muntah, biasanya disertai muntah kan kalau anak-anak itu. Terus anaknya terlihat haus, matanya cekung, ubun-ubunnya cekung, anaknya nggak mau makan minum, bawa langsung ke rumah sakit ya. Itu sih biasanya yang paling penting diperhatikan untuk anak gitu Una. Oke, ya terima kasih banyak ini untuk Kak Dokter ya. Oke rekan Raw, nah tadi sudah dijelaskan tentang kesehatan ibu dan anak untuk kita semuanya. Untuk rekan Raw punya pertanyaan, boleh dikirim pertanyaannya ke nomor WhatsApp kita ya di 082299996105, tetap di Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle.
Ya rekan masih bersama dengan Una dan tentunya ada Kak Dokter ya bersama kita di pagi hari ini. Ya, Oke nih Kak Dokter, ini kita sudah ramai banget dengan pertanyaan ya. Oke. Sebelum kita masuk kepada buku Kemenkes Pinknya ini, kita ke pertanyaan dulu ya Kak. Boleh. Ini pertanyaannya yang pertama ada dari Lolita di ujung Padang. Apakah haid terakhir itu merupakan masa subur wanita? Oke. Ini langsung dijawab atau dibacain dulu semua? Langsung dijawab aja ya, Boleh, satu-satu ya. silakan. Oke, halo Lolita di ujung Padang. Saya coba jawab ya pertanyaannya. Apakah haid terakhir itu merupakan masa subur wanita? Tidak. Kan lagi haid, gimana masa suburnya? Gitu ya. Ya namanya lagi haid ya itu masih proses menstruasi. Tapi biasanya seminggu pertama beda-beda sih tiap orang. Tapi biasanya seminggu pertama setelah haid dan seminggu sebelum haid, seminggu pertama sebelum haid itu ya biasanya yang menjadi masa subur. Bukan pada proses menstruasinya. Pada saat haid itu ya emang lagi haid, ya gimana masa subur gitu kan. Jadi biasanya seminggu setelah haid dan seminggu sebelum haid. Nah, itu biasanya proses masa subur ya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya ini, gimana tinggi badan dan berat badan yang sesuai? Mungkin seperti yang Kak Dokter katakan tadi pada kesehatan ibu. Oke. Nah, untuk tinggi badan dan berat badan yang sesuai itu kamu ukur tinggi badan dan berat badan kamu nanti bisa diukur dengan perhitungan indeks massa tubuh. Berat badan per tinggi badan pangkat 2. Nah, itu caranya, tapi berat badannya dalam satuan kilogram. Untuk tinggi badannya dalam satuan meter kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya tinggi badan kan biasanya sama si sentimeter ya. Iya, ubah dulu ke meter tuh. Nah, tapi biar gampang, kamu coba deh. Biasanya udah banyak tuh indeks massa tubuh kita hitung dari kalkulator online gitu. BMI biasanya, Body Mass Index. Nah, nanti masukin ke situ, dilihat dia indeks massa tubuhnya itu dibandingkan perbandingan antara berat badan dan tinggi badannya itu apakah normal. Biasanya normal itu di rentang biasanya rentang 18 sampai 25 itu masih normal biasanya. 19 sampai 25 kalau saya nggak salah ya. Itu masih normal. Nanti tapi sebenarnya itu beda-beda, Asia Tenggara beda, Barat beda gitu kan. Nanti masukin aja tuh ke kalkulator. Saya biasanya kalkulator.net. Nah, masukin situ body mass index, masukin tinggi badan berat badannya secara metrik unit sesuai dengan usianya juga. Masukin, lihat dia itu normal atau enggak. Biasanya lebih dari 25 itu normal, tidak normal, udah masuk overweight. Di bawah 18 biasanya sudah masuk underweight. Nah, nanti dia kasih tahu tuh berapa sih berat badan yang harus kamu turunkan. Yang bisa kita naik turunin kan tinggal berat badan, Una. Iya, benar. Tinggi badan kita nggak bisa. Kalau Nggak bisa, misalnya betul. sudah sesuai usia pertumbuhan tuh udah lewat nih pertumbuhan tingginya, nggak bisa kita tinggi, nggak bisa kita pendekin juga nggak bisa ya kan. Gitu, mainnya di berat Di badan. berat badan. Oke Kak, pertanyaan yang ketiga ini, banyak yang bilang kalau tidak mengalami morning sickness itu kehamilannya tidak sehat. Apakah itu benar Kak Dokter? Itu hoax ya. Jadi kalau misalnya morning sickness itu beda-beda, subjektif. Karena ada beberapa orang yang memang dia itu hormonnya memang peningkatannya berlebih, dan memang kondisi ibunya pun terlalu sensitif untuk peningkatan hormon itu, sehingga muncullah keluhan mual muntah. Ada beberapa ibu yang memang dia nggak ada keluhan apa-apa, justru suka dengar nggak gini, iya aku nggak ngidam tapi Iya, ayahnya yang ngidam Iya, gitu. benar. Bukan ibunya morning sickness tapi ayahnya. Iya, suka gitu ya. Benar, Jadi nggak ada ya, itu hoax ya. Kalau misalnya nggak morning sickness berarti nggak sehat gitu, nggak ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini dari Aprina di Kampung Marancar. Mau bertanya, banyak yang bilang kalau ibu hamil tidak boleh memakai skincare. Kira-kira itu benar tidak ya dok? Oke. Untuk Aprina, pertanyaannya bagus. Sebenarnya skincare itu tergantung kamu pakai skincare-nya ada kandungan apa aja. Contoh, kamu pakai skincare ada kandungan merkurinya, nggak usah ibu hamil juga. Orang biasa pun nggak boleh pakai skincare itu gitu. Jadi biar aman, kita kan nggak tahu kondisi ibu hamil ini lebih sensitif ya dibandingkan orang normal biasanya. Daripada nih
nanti kita nggak tahu responnya gimana pakai skincare-nya, apalagi yang misalnya dia udah bilang belum medis tes, belum ada penelitian secara medisnya misalnya kayak gitu ya. Saya rasa sih dihindari aja ya baiknya. Berarti pemilihan skincare-nya berdasarkan bahan yang terkandung. Benar, nanti dilihat. Biasanya ada sih safely used for pregnancy, biasanya gitu. Ada aman digunakan buat ibu hamil, biasanya ada kayak gitunya ya. Berarti kalau lebih baik memilih yang sudah tertera seperti Nah itu. betul, mending memilih yang sudah tertera. Dan kalau misalnya nggak tertera, mending dihindarin aja ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ini kembali dari orang yang sama. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh ibu ketika menyusui? Oke, apa saja yang perlu diperhatikan ketika ibu menyusui? Yang pertama, kondisi ibunya nggak boleh stres ya. Makanya kalau ibu-ibu yang stres biasanya produksi ASINya juga menurun biasanya. Nah, makanya ini tadi saya bilang perlu peran ayah, peran suami, dan peran keluarga untuk menenangkan istrinya. Ketika istrinya itu dalam kondisi yang aman, kondisi yang nyaman, tidak stres, biasanya produksi ASINya juga akan meningkat. Nah, terus dia kalau misalnya produksi ASINya meningkat, mudah-mudahan produksi untuk dikonsumsi produksi ASI yang untuk dikonsumsi bayinya pun nanti akan baik gitu kan. Terus yang kedua, kebersihan ibu, kebersihan puting susunya kayak gitu kan, itu harus perlu dibersihkan ya, maksudnya jangan sampai nanti jadinya infeksi. Terus bagaimana pengosongan daripada ASI? Nah, kalau misalnya pernah dengar nggak Una mastitis? Belum pernah ya, itu infeksi payudara. Biasanya itu terjadi karena ASINya itu masih banyak di dalam payudaranya, nggak dikeluarin, dan mungkin ada bekas gigitan bayinya kalau misalnya bayinya udah tumbuh gigi. Nah itu nggak dibersihin sama ibunya misalnya gitu kan, nggak baik. Nah yang kayak gitu-gitu tuh perlu diperhatikan. Nah kalau misalnya menyusui itu harus dibilang misalnya pakai yang misalnya ASINya dari payudara yang kiri, kosongin dulu yang kiri. Kalau misalnya bayinya kelihatan kayak udah yang kiri sudah kosong, biasanya ibunya juga bakalan lebih lega, biasanya pindahin ke yang kanan kayak gitu. Jangan sampai payudaranya itu terlalu bengkak dan ibunya nggak ngerasa nyaman. Nah itulah perlu pumping. Zaman sekarang kan udah tahu ya pumping ya. Nah nanti bisa kita simpan, ibunya ngerasa lega, ASINya bisa digunakan, nanti bisa dimasukkan ke freezer, nanti bertahan 24 sampai 72 jam gitu kan, dengan suhu 4 derajat gitu. Ibunya juga lega, jadi dipumping, dan itu juga menstimulasi supaya produksi ASINya tetap ada gitu, karena dia dipumping gitu. Itu. Terus posisi menyusui itu usahakan posisi yang benar-benar ibunya ngerasa nyaman, ibu dan bayinya ngerasa nyaman. Nah itu enaknya sih diperagain ya. Maksudnya dijelasinnya itu ada alat peraga, mungkin lihat gambar, lihat apa. Itu pokoknya intinya adalah posisi menyusui ibu dan bayi itu harus senyaman mungkin antara ibu dan bayinya. Itu sama dilihat itu anaknya itu ngenyot itunya baik atau enggak, itu harus, maaf ya ini agak ini. Bagian hitam yang ada di payudara, di bagian puting itu tuh kalau misalnya bayinya ngenyotnya bayi, itu tuh bisa ketutup, nggak kelihatan areolanya itu yang hitam, yang coklat itu. Jadi dia kenyotannya juga akan baik, ASI yang dikeluarkannya juga cukup gitu. Gitu. Terus kalau misalnya ibunya ngerasa kurang baik nih produksi ASINya atau mungkin badannya pegal-pegal, nah itulah perlunya peran ayah, ada namanya pijat oksitosin di bagian punggungnya. Nah ini nih hal-hal yang kayak gini saya agak susah nih kalau cuman via verbal aja ya. Nah gitu ada pijat oksitosin, nanti bapaknya mijat ibunya dari belakang, atau mungkin orang-orang yang di rumahnya, entah adik dari ibunya atau mungkin keluarganya siapalah ngebantu ibunya, jadi nanti produksi ASINya juga tetap ini. Dan nutrisi ibunya ya, ibu hamil dan ibu menyusui itu bisa makan sampai 6 porsi loh per hari. Karena yang dia kasih makan tuh nggak cuma dirinya sendiri, dia kan ada 2 nih yang dia kasih makan ya, jadi bisa sampai 6 porsi loh per hari kayak gitu. Makannya harus minumnya harus bisa sampai minimal 8 sampai 12 gelas per hari kayak gitu. Itu hal-hal kayak gitu
dasar ya, sebenarnya sepele tapi penting banget buat ibu dan bayinya. Gitu deh. Oh iya, mengingat tentang apa tadi posisi menyusui ya kak. Iya. Nah, jadi ada nih pernah ya dengar katanya kalau menyusui itu ibunya nggak boleh sambil berbaring miring, benar nggak? Kalau misalnya berbaring miring, itu sebenarnya tidak terlalu disarankan ya. Kenapa? Pertama, takutnya ibunya ketiduran terus anaknya posisinya nggak ini kan, kena anaknya gitu kan. Terus habis itu juga kalau misalnya duduk itu kan apa ya, anaknya kayak ngerasa didekap. Jadi tuh manfaat menyusui itu banyak banget loh. Jadi di samping memang ibunya juga ngerasa lebih baikan dengan menyusui, biasanya ibu hamil berat badannya naik ya Una ya. Iya, benar-benar. Nah dengan menyusui itu tuh cara paling efektif secara alami untuk mengurangi berat badan ibunya itu. Jadi nah terus anaknya pun dengan menyusui kan, kalau misalnya duduk kita dekap ya anaknya. Iya, benar. Anaknya ngerasa diayomi, ngerasa dekat. Jadi intimate-nya dapat, hubungan intim antara ibu dan anaknya itu dapat gitu. Jadi nanti ketika besar pun anaknya itu, makanya itu ikatan antara ibu dan anak itu nggak bisa kita pisahkan tuh karena gitu, karena mulai dari kandungan, waktu disusui itu tuh penting banget gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kak, ada yang menanyakan gimana kalau haidnya nggak beraturan? Oke, menstruasi ya. Kalau misalnya haidnya nggak beraturan, kita lihat dulu usianya apakah di atas 16 tahun atau di bawah 16 tahun. Biasanya untuk usia di bawah 16 tahun, menstruasi tidak beraturan itu masih bisa kita tolerir. Karena di situ masa fase remajanya itu masih mencari siklus mana yang gimana ya. Masih fase yang kita tolerir lah. Maksudnya karena masa pubertas itu kan masih naik turun ya, hormonnya juga kayak gitu. Jadi kayak belum menemukan regularitasnya, gimana periode menstruasi yang terbaik untuk dirinya, intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya usia di atas 15, di atas 16 tahun menstruasinya nggak reguler, itu perlu kita observasi, kok bisa, ada apa. Nah kalau misalnya memang kondisinya yang ada kondisi-kondisi yang perlu kita perhatikan khusus, bisa kita perbaiki secepatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang tubuhnya yang kayak gitu, ya apa boleh buat gitu kan. Itu sih yang paling utama kalau misalnya yang reguler dan irreguler ini. Karena ada beberapa penyakit yang menyebabkan juga menstruasi yang tidak reguler gitu, tidak teratur gitu kan. Makanya itu tadi kita lihat dulu usianya di atas 16 tahun atau di bawah 16 tahun. Kalau di atas 16 tahun, kita cari tahu kenapa dia tidak reguler, kenapa dia tidak beraturan, itu gitu deh. Dan pertanyaan terakhir ini kak, ketika anak masa pertumbuhan ini kan lagi senangnya main tanah. Jadi gimana ini kak, dibolehkan atau tidak, karena takutnya ada penyakit cacingan. Iya benar. Jadi kalau misalnya main tanah ini, yang paling utama itu adalah yang paling gampang itu untuk terjangkit anaknya memang cacingan. Itulah kenapa pentingnya ada untuk promosi kesehatan untuk anak makan obat cacing. Nah kalau misalnya menjaga anak itu nggak boleh terlalu protektif, karena dia nanti ngerasa terkekang. Tapi nggak boleh juga terlalu bebas, harus dalam pemantauan. Misalnya anak bermain tanah, harus pakai alas kaki, ya harus pakai alas kaki. Karena apa? Biasanya cacingan itu tuh telurnya kita nggak bisa lihat secara kasat mata. Kita harus bisa lihat di bawah mikroskop. Kita nggak bisa tahu nih dia masuk ke kukunya, sela-sela kukunya, atau mungkin yang kayak cacing tanah kita nggak bisa tahu dia masuknya lewat mana. Makanya harus pakai alas kaki. Terus kalau main tanah pakai tangan, dilihat tuh kukunya itu jorok atau enggak, dibersihin kukunya, dicuci tangannya kayak gitu. Nggak usah terlalu dilarang berlebihan. Biasanya kan main pasir juga it's okay gitu kan. Cuman itu tadi, jangan sampai yang kita takutin nih masuk ke tangan, main tanah nih pakai tangannya, terus nggak dicuci tangannya, masuk ke mulut. Nah itu nanti dari siklus yang tadinya dari telur kena ke tangan, masuk ke mulut, telurnya nanti bakalan bersiklus hidup tuh di bagian pencernaan, muncullah cacing-cacing gitu. Jadinya anaknya cacingan. Itu sih kalau saya rasa jawabannya, jangan terlalu protektif, tetap dalam pengawasan, diawasi anaknya jangan sampai tidak pakai alas kaki.
kalau memang mainnya itu di tangan, dicuci tangannya, jangan dipastikan tidak masuk ke mata, hidung dan mulut itu. Oke, ya kita sudah berada pada sesi pertanyaan dan masuk untuk yang terakhir. Untuk tentang buku pinknya ini kak, buku pink Kemenkes ya, mungkin bisa sedikit dijelaskan sebagai penutup kita juga di hari ini. Oke, ya buat teman-teman Raw FM dimanapun kalian berada yang lagi dengerin bincang-bincang kita pagi ini mengenai kesehatan ibu dan anak dan buku pink Kemenkes. Nah, ini saya mau ngajak semuanya. Jadi tuh di dalam promosi kesehatan pun yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, ternyata Kemenkes Republik Indonesia itu sudah berupaya untuk menurunkan AKI dan angka kelahiran bayi (AKB) ya. Caranya itu adalah dengan cara promotif dan preventif. Nah, ini caranya. Makasih banget Raw FM udah memberikan kesempatan untuk kita mengisi di Raw FM ini, jadinya saya bisa promosi dan membantu untuk pencegahan kematian ibu dan bayi. Caranya itu dengan cara mempromosikan buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, ini tuh bagus banget bukunya, dan ini nggak cuma diperuntukkan untuk ibu dan anaknya aja. Ini penting untuk informasi kepada ibu, keluarga, kader, bahkan guru PAUD loh. Guru PAUD, guru TK, guru RA, dan tenaga kesehatan. Dengan buku pink ini, saya bisa tahu, saya sebagai dokter tahu kondisi ibu dan anaknya bagaimana riwayatnya. Untuk ibu-ibu guru TK, guru PAUD, di sini ada contrengan bagaimana perkembangan secara berat badan, tinggi badan anak. Di sini udah ada dilihat nanti. Terus ada contrengan bagaimana perawatan anak, ada contrengannya mana perkembangan yang dia udah bisa lakuin, mana yang belum. Ketika ibu PAUD nih, kadang-kadang kan kalau misalnya ibunya sibuk bekerja, dia nggak sempat lihat perkembangan anaknya di rumah. Biasanya ibu PAUD atau ibu TK ini yang lebih banyak ambil tangan buat anaknya gitu kan. Jadi take over si anaknya ini. Nanti ibu TK-nya itu lihat nih, mana perkembangan anaknya. Kalau misalnya ada yang terlambat, ibu PAUD atau ibu TK-nya sampaikan ke orang tuanya. Jadi orang tuanya tahu kondisi anaknya, nanti ibunya ini datang ke fasilitas kesehatan. Dan ibu-ibu kader juga, biar tahu bagaimana cara mengukurnya, memplotingnya, bahkan keluarga. Karena di situ udah jelas sekali, bahkan sampai keterangan lahir, semua ada. Tentang USG, keterangan kesehatan neonatusnya bagaimana, udah ada semua di sana. Dan untuk ilmu-ilmu dasar, pengetahuan-pengetahuan dasar untuk usia reproduktif, calon bakal ibu dan ayah, itu penting sekali untuk baca buku KIA ini. Ya, itu aja sih. Oke, ya terima kasih banyak Kak sudah bergabung bareng kita di hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bergabung di lain hari tentunya. Tetap di acara Sultan dengan topik yang lebih menarik lagi daripada ini tentunya. Oke, mudah-mudahan saya selalu ya Kak, dan bisa. Amin. Una juga begitu Amin. dengan Raw FM. Terima kasih Kak. Dan jangan kemana-mana rekan Raw, tetap di 105 Pro FM Your Lifestyle. Don't stay away for too long.